Al-khamar wal mukhaddarat. Ini fenomena yang paling luar biasa, mabuk-mabukan. Ya, proses pengharaman yang paling lama itu diantaranya itu adalah pengharaman khamar. Kenapa? Karena setiap hari, setiap malam orang jahiliyah itu pesta minuman keras di Ka'bah. Pernah saya ceritakan di sini di depan jamaah. Umar pada saat itu dia sedang pesta. Malam ini kita janjian ya di Ka'bah ya, mabuk ya. Nah, misalnya seperti itu. Itu zaman jahiliyah. Mau mabuk semua di Ka'bah. Ternyata begitu datang Umar, nggak ada kawan-kawannya. Ini mau mabuk nih, nggak datang kawannya seorang pun. Pas dilihat ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang berdoa di situ, sedang menangis. Dia sembunyi dari balik Ka'bah, didengar apa yang dibaca. Dan waktu itu dia sudah mengatakan, sebenarnya aku waktu itu sudah hampir dapat hidayah. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang baik itu akan diterima oleh manusia. Pada saat dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, pada saat itu dia sebenarnya hampir mendapatkan hidayah. Walaupun dia mendapatkan hidayah pada saat dia menggerebek rumah adiknya. Di saat dibacakan surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya. Ini dia mendapatkan hadiah. Bukanlah Al-Qur'an itu diturunkan untuk membuat hati kamu itu, membuat kamu itu susah. Tidak. Syariat yang Allah turunkan kepada kita itu bukan untuk membuat hati kita ini, membuat kehidupan kita ini payah, membuat kehidupan kita ini susah, tidak. Ini sudah dikatakan oleh Allah. Nah, pada saat diharamkan, ini kan proses di Mekah 13 tahun sampai di Madinah, itu baru diharamkan khamar. Apa yang terjadi? Madinah selama 7 hari itu tidak hilang bau arak. 7 hari. Ubina guci mandu muru guci. Itu rumahnya semua orang-orang jahiliyah itu, ya, waktu masa Madinah itu masih mereka minum khamar. Di depan rumah mereka itu ada kendi-kendi khamar. Begitulah sangat banyaknya khamar itu berada di dalam kehidupan mereka. Sama seperti kehidupan di orang-orang di Eropa hari ini. Begitu dia bangun tidur, dia nggak minum air putih. Bukan seperti kita. Kita bangun tidur itu kita kumur-kumur dengan air putih. Tapi kalau orang Eropa, orang Amerika itu bedah tengok dengan ramine, ya, dengan mabuknya. Seperti itu kehidupan mereka. Rah babah dengan mabuk. Ya. Nah, pada saat Madinah, 1 minggu itu Madinah itu bau dengan minuman keras. Nah, yang menjadi pembahasan di dalam buku Halal Haram ini, bagaimana jika sesuatu yang bukan dari memabukkan, dari bahan seperti madu, diperas, diendap sekian lama sehingga itu bisa dijadikan sebagai mabuk-mabukan. Apakah hukumnya haram? Dari gandum, dari madu, dari tape, dari apapun namanya, kalau itu bisa membuat orang mabuk, walaupun unsur dasarnya itu halal, maka dia tetap akan mengakibatkan kepada hukum akhir, yaitu haram. Kenapa? Ada kaidahnya, ma harrama qaliluhu fakathiruhu haram. Apa yang membuat haram itu sedikit, banyaknya juga haram. Ini kaidah dan ini tidak boleh dilanggar. Bena inovasi indik tayo ya ce. Ya. Tacok hijau, tak ubah haju memulih euro, kamu bu. Oh lo hana lonje ku hamar, lonje hijau. Tapi niatnya untuk mabuk. Kaji ketua. Nah, makanya kalau di Medan kalau kita mau cari hijau tidak ada, yang ada tua. Mau buka puasa pakai hijau Medan lebih bahaya, ya, haram hukumnya. Oke. Hadis Rasulullah melaknat tentang arak. Ada 10 laknatnya. Bahaya sekali ini, ingat. Pertama, yang memerasnya. Yang kedua, yang meminta peras. Yang ketiga, meminumnya. Yang keempat, membawanya. Yang kelima, yang mengantarnya. Yang keenam, yang menuangnya. Yang ketujuh, menjualnya. Yang ke-8, makan harganya, cok laba. Ya. Yang ke-9, membelinya. Dan yang ke-10, meminta dibelikannya. Semua unsur proses bisnis di dalam khamar, minuman keras, itu dilaknat oleh Allah. Ya. Paham maksudnya ya?
10 unsur bisnis. Contoh misalnya memerasnya itu kan proses. Kalau dulu misalnya Bapak Ibu ada pergi ke Paris itu bisa melihat Italia itu anggur itu dipendam itu sudah ratusan tahun. Ratusan tahun ini kubah Langguci, Langguha, Lambes ya. Itu sudah ratusan tahun dan itu paling mahal harganya. Saboh sloki kena reneng itu. Nah, mencih dilite. Tahu tuh kena itu udah selesai. Dan itu paling mahal. Yang sudah disimpan anggur yang sudah disimpan dan itu diperas anggurnya. Ini yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang meminumnya, yang membawanya, meminta dihantari, ekspor impor, ya, ekspor impor minuman keras, ya kan? Industri miras seperti yang akan diterapkan di Indonesia kemarin. Memang banyak pendapatannya. Saya ingin katakan, saya nonton waktu itu sepak bola Liga Champion antara Manchester United dengan grup Jerman waktu itu di Inggris, di Manchester. Kapasitas Etihad Stadium itu sekitar 60.000 penonton. Ini saya ingin menjelaskan bagaimana keuntungannya bisnis minuman keras, Selberg, ya. Satu pertandingan Liga Champion itu laku minuman keras 50 rivalite. Minuman keras itu yang terjual sekali pertandingan. Bayangkan, kenapa? Karena mereka di saat minum minuman keras itu, minum Selberg itu, nggak mungkin minum 1 gelas, minumnya 4 gelas. Nah, bayangkan kalau 1 gelas itu 5 pound sterling, kalau 4 gelas itu berarti 20 pound sterling. Terus tanya, ya, karena sudah pergi ke luar negeri, sudah melanglang buana, sudah tahu mencari rezeki, mana tahu, jadi wali kota kita. Buatlah stadion dulu semua yang kapasitasnya seperti Etihad Stadium. Jual minuman keras di situ. Banyak memang pendapatan terjadi peningkatan pendapatan kota lo semua menjadi kota industri, menjadi kota pendapatan yang tertinggi. Kenapa? Karena jual minuman keras. Haram hukumnya. Ya. Jangan gara-gara ingin meningkatkan pendapatan daerah kita jual minuman keras. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ini yang terjadi di Eropa. Kenapa mereka bisa membayar satu kontrak pemain itu sampai dengan ratusan miliar? Rapeng harum ya, pendapatannya dari uang haram. Ini yang terjadi di dalam hal minuman keras. Fi malbasah wazina, ini pembahasan tentang pakaian dan perhiasan. Kita akan fokus kepada emas dan sutra kepada orang laki-laki. Kenapa Islam mengharamkan emas dan sutra kepada orang laki-laki? Tidak kepada orang perempuan. Orang perempuan silahkan pakai sutra, ya, pakai emas silahkan. Ternyata di dalam beberapa kajian antropolog, emas itu adalah dipakai oleh makhluk yang lembut, perempuan. Orang laki-laki kalau sudah gagah sekali, tegap perkasa pakai emas, nampak kelembutannya dia, ya, nampak kemayunya. Cobalah lihat misalnya orang gagah besar, begitu dia pakai emas, nanti urina. Seperti itu. Itu adalah fitrah, tabiat manusia melihat orang. Maka Islam itu tidak boleh orang laki-laki pakai emas. Tidak akan disegani dan tidak akan ditakuti oleh musuh. Ini tabiatnya. Nah, secara medis ternyata dapat dihasil dikaji. Ternyata apabila orang laki-laki menggunakan emas, ya, pada tubuhnya, itu akan membuat dirinya, darah dalam tubuhnya itu akan membeku. Unsur emas itu akan membekukan darah dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana dengan perempuan? Oh, perempuan tidak ada masalah kalau beku darahnya. Kenapa? Karena dia ada haid. Akan keluar darah-darah kotor itu semuanya melalui haidnya. Ayo baca dapat darah bertuahan haid. Jadi ini hikmah kenapa dilarang menggunakan emas dan sutra. Sutra itu adalah pakaian yang memang tidak baik bagi orang laki-laki. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kesenjangan kehidupan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bayangkan salah satu baju sutra itu kalau misalnya kita lihat di Plaza Senen itu sampai dengan 20 juta. Baju batik. Ya.
baju batik sutra. Mamnya tasuk baju batik 20 jutanya. Ha? Keman wu hati kau. Tanya baju 20 juta ikut sabuh rumah, harga 20 juta. Kita satu baju itu harganya 20 juta. Orang rumah dia itu harganya 20 juta. Bagaimana kesenjangannya? Ha? Dan paling parah lagi, kalau misalnya kita pakai baju batik sutra itu di sawang, nggak ada yang tahu mahal. Kita pakai ini buluh bergang, sawang, bunci, kenapa tu yang baju mahal? Dipikir baju biasa. Ha? Maka tidak boleh, Islam melarang bermewah-mewahan sehingga melarang pakaian dari sutra. Sekali lagi, karena ini masih banyak sebenarnya permasalahannya. Halal haram ini banyak dan sebenarnya ini harus kita pelajari bersama. Dan satu lagi yang ingin kita sampaikan, bahwasanya emas itu bukan untuk dipakai, tapi dia itu adalah sebagai alat tukar. Ya, alat tukar. Mata uang yang paling stabil di atas muka bumi itu adalah emas. Beda sama uang kertas. Uang kertas, uang 100.000 sama uang 10.000 sama uang 1.000 rupiah, biaya cetaknya itu sama. Bagaimana mungkin yang 100.000 bisa lebih mahal, yang 1.000 tidak ada harganya, padahal biayanya sama, kertasnya sama, ya kan? Di sini sudah tidak fair. Maka pada masa Rasul menjadikan emas sebagai mata uang yang dinamakan juga dengan dinar. Harganya paling stabil. Kenapa? Kita buktikan hari ini. Satu ekor kambing yang paling sehat, ya, itu adalah 2.400.000. Itu sehat, kan kambing cirit. Kambing cirit menyembantah dan hurba, ya. Ini kambing sehat, itu 2.400.000, itu sehat dan memang layak untuk kita korbankan. 2.400.000 itu adalah 1 dinar. Harganya 1442 tahun yang lalu. Harga satu ekor kambing itu adalah 1 dinar. Bayangkan dari masa Rasul, ya, harga kambing itu tetap 1 dinar sampai dengan hari ini. Kalau kita pakai emas, tapi kalau kita pakai rupiah, mungkin tahun 80 harga kambing cuma 300 rupiah. Berapa katakanlah misalnya 100.000 harga kambing tahun 80-an. Kalau tahun 50-an bisa jadi 50 rupiah. Kenapa? Karena terjadinya inflasi. Karena kita menggunakan fiat money, uang kertas. Oke, yang berikutnya mengenai libasul mar'ah al-muslimah. Pakaian wanita itu tidak boleh menyerupai orang laki-laki. Dan hari ini sudah cukup banyak orang perempuan menyerupai pakaian laki-laki dengan menampakkan lekukan tubuhnya, ya kan? Dengan menampakkan badan tubuhnya. Ini tidak dibenarkan dan ini hukumnya haram. Yang berikutnya taghyir khalqullah, merubah ciptaan Allah. Apa yang paling sering dirubah oleh manusia? Alis, ya. Orang perempuan ada yang namakan dengan, bukan kerok lagi sekarang bapak, ya. Ini dengan ibu-ibu punya sulam, alis disulam, ya. Dua orang tu igo sulam, ya. Ini kejadian yang sering dirubah oleh perempuan. Alis dikerok. Masih banyak kan hari ini kita lihat pas pergi ke pesta orang perempuan, kok alisnya ini udah nggak ada lagi. Begitu hujan atau mau meleleh ada keringat, luntur dia. Kalau ganti ben, ya. Ini kejadian. Lupa dia misalnya lagi basah rupanya tisunya atau sapu tangan, lap. Selesai, sebelah nggak ada lagi alisnya. Tidak boleh. Kikir gigi itu juga tidak dibenarkan, ya. Operasi plastik juga tidak benar, merubah ciptaan Allah. Nah, operasi plastik ternyata yang paling banyak di dunia ini bukan di Amerika. Orang yang melakukan operasi plastik itu terbanyak ternyata di Brazil. Coba bayangkan, orang miskin, ya, negara miskin, tapi mereka lah orang yang paling banyak merubah ciptaan Allah, ya. Bukan orang kaya, orang miskin, ya. Saya kira ini masih banyak lagi pembahasan kita. Kita masih membahas tentang kenapa diharamkan menggunakan zahab wal fiddah di dalam hiasan
piring itu tidak boleh pakai emas, pakai perak, ya. Tamathil itu adalah patung di dalam rumah, itu tidak dibenarkan. Tapi boleh boneka mainan anak-anak. Ada hadisnya ya, boneka mainan anak-anak boleh. Itu hadis Aisyah. Nanti boleh dilihat dalam Sahih Bukhari. Ya, boneka itu karena Rasul sendiri mengatakan bahwasanya sewaktu Rasul menanyakan kepada Aisyah, ini apa? Ini boneka. Dia bilang, ini apa? Ini kuda. Kenapa kuda seperti itu? Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Nabi Sulaiman itu mempunyai kuda yang sangat tangguh-tangguh? Pada saat itu Nabi tertawa sehingga giginya nampak. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Ya. Oke, yang tidak boleh patung. Ada patung di rumah. Misalnya bapak udah sangat terharu dengan orang tuanya, sangat teringat jasanya, nepegak patung ayah ni rumah hanje. Ya, untuk mengenang jasa ayah ron, nepegak patung ni rumah hanje. Enggak boleh itu. Oke. Ada sebenarnya satu pembahasan lagi, ini saya akan bahas secara secara garis besar aja, bagaimana sikap profesionalisme kita. Ada orang yang katakanlah misalnya mencari rezeki dari menari, ya kan? Membuat patung, ya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Misalnya seperti ini, bekerja. Di mana kerja? Misalnya kami mahasiswa itu kan sering bekerja. Ada pilihan bekerja. Sewaktu saya di Eropa sama Amerika, ada pilihan. Boleh kerja di bar, boleh kerja di pabrik. Saya tidak mau kerja di bar. Pubut, suka iara. Ya. Ngapain? Menjadi bartender. Misalnya angkat-angkat minuman keras. Saya tidak mau. Tapi saya pernah bekerja di pabrik. Pabrik itu bukan pabrik yang haram. Oriflame, saya pernah bekerja di Oriflame, pabrik kosmetik pada saat itu. Karena pilihannya seperti itu tadi, bekerja wadhaif al-muharramah, pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Misalnya seperti boleh hingga di Mesir itu ada namakan dengan raqasat, ya, yaitu penari perut. Enggak boleh. Ya. Ataupun misalnya kita membuat lawak yang membuat itu menghilangkan orang untuk mengingat Allah dan Rasul, seperti hari ini. Begitu Ramadan, boleh kamu mulai lawak, Mbak Divi. Ya, bagaimana hukumnya mencari rezeki seperti itu? Ya kan? Live lagi. Orang seharusnya tahajud, baca doa, dekat sama Allah. Datang kita buat orang untuk lalai dalam hal-hal seperti itu. Saya kira ini merupakan di antara beberapa pembahasan tentang ahwalus syakhsiyah fi halal wal haram fil Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.